إلى هذه النية خالقنا صلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر إمام جنيد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim Al-Busra membaik bin wajib wadratim bolihim wa ila khususun Syekhana Imam Tajuddin Abdul Fadil Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdul Karim ibnu Athaillah rahimahullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azzakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insyaallah mudah-mudahan di malam hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada kajian yang lalu telah dijelaskan tentang arih nafsaka minat tadbiri fama qama bi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik, yakni istirahatkan dirimu, rilekkan dirimu, itu, tentramkan hati dan jiwamu dari segala bentuk kerisauan tentang urusan duniamu, tentang kebutuhan duniamu, karena sebab apa saja yang sudah dijamin oleh Allah itu pada hakikatnya sudah selesai, tinggal dirimu saja yang melakukan pengabdian kepada Allah. Jadi tidak usah sibuk untuk memikirkannya. Anak-anakku semuanya, banyak memang orang yang terlalu berlebihan di dalam tadbir, yakni berandai-andai tentang urusan dunia, padahal Allah telah menjanjikannya. Sebelum kita lanjutkan kajian ini, mari kita tentramkan hati dan jiwa kita dari segala macam persoalan dunia yang menyangkut di dalam hati dan jiwa. Duduk dengan khusyuk seolah-olah kita sedang berhadap dengan Tuhannya, berhadap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah akan mendapatkan aliran ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, seperti yang Bapak telah bacakan bahwasanya arih nafsaka minat tadbir,
Jadi kita disuruh mengistirahatkan jiwa dan hati kita dari segala macam persoalan-persoalan dunia. Jangan mengandai-andai. Terkadang kita terlalu berandai-andai, padahal yang kita andaikan itu belum tentu benar dan belum tentu baik buat kita. Yang kita andaikan merasa bahwasanya diri kita itu adalah akan baik di tempat itu juga belum tentu. Atau sebaliknya, merasa buruk juga belum tentu. Karena hakikatnya Allah itu selalu menyatakan asa atakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang yang menurut kamu itu adalah buruk bisa jadi baik menurut Allah. Begitu juga sebaliknya, terkadang yang menurut estimasi kita itu baik justru itu buruk di sisi Allah. Dengan kata lain, hidup yang paling nyaman, hidup yang paling enak itu berserah diri pada kehendak Allah, berserah diri pada ketetapan Allah. Untuk mengetahui kita berserah diri terhadap Allah itu ialah melalui proses perjalanan hidup kita. Apa saja melalui proses perjalanan hidup kita? Contoh yang paling sederhana. Kalau kita sedang bekerja, kemudian atasan kita memindahkan di satu tempat, itu tanda-tanda Allah menghendaki semacam itu. Jangan berpikir buruk, jangan berpikir suuzon. Bisa jadi di tempat itu lebih baik, walau menurut kita buruk karena berandai-andai. Atau sebaliknya, kalau kita menganggap suatu itu buruk, atau sesuatu itu adalah baik, belum tentu juga menjadi baik, karena contohnya orang yang melakukan sesuatu atas dasar nafsu. Contoh, ia bekerja di satu tempat, ingin mendapatkan lebih lagi, akhirnya dia harus pindah, keluar dari pekerjaan yang sudah ditetapkan. Ini juga contoh, seolah-olah dia akan mendapatkan kebaikan di satu tempat itu, tapi justru ia adalah mendapatkan keburukan. Jadi banyak. Intinya begini, apa saja yang dikehendaki Allah melalui proses dalam kehidupan kalian ialah seperti apabila kalian kerja dipindahkan, maka hakikatnya adalah Allah yang memindahkan. Tapi kalau kalian yang ingin pindah, maka itulah nafsu kalian. Apabila kalian dikeluarkan, maka hakikatnya Allah yang mengeluarkan. Dan Allah akan menggantikan yang lebih baik lagi. Kalau kalian ngotot diri ingin keluar, maka itulah hakikatnya nafsu. Dan belum tentu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja tanda-tandanya. Terus bagaimana kalau kita dagang dan sebagainya? Sama pada hakikatnya. Oleh karenanya, yang harus kita renungkan baik-baik di sini ialah kalam hikmah berikutnya, ijtihaduka fima luminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala timasil basyirati minka. Yakni ijtihaduka fima duminalaka, apa namanya, semacam kayak rajin atau keseringanmu gitu ya, atau kebiasaanmu, keinginanmu untuk mencapai apa saja yang telah dijamin pasti akan sampai kepadamu itu gitu. Wa taksiruka fima tuliba minka, di samping keteledoranmu atau
pengabaianmu terhadap kewajiban-kewajiban itu dalilun ala iltimasil basirati minka. Itu sebagai apa? Yang telah diamanatkan itu sebagai bahwasanya membuktikan dirimu itu, mata hatimu itu masih buta, tidak faham, tidak mengerti. Jadi kalau kalian itu begitu semangat untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya telah dijanjikan pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kemudian dirimu itu adalah mengabaikan terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tugas bagimu, amanat bagimu yang ada kepadamu, itu sebagai pertanda bahwa kalian masih buta mata hatinya. Artinya belum melek, artinya kalian belum paham. Kalimat yang sederhana, mungkin kalian masih bingung. Bapak terjemahkan yang sederhana saja, artinya yang bahasa kita. Jadi begini, pilihanmu untuk meraih sesuatu, pilihanmu untuk meraih sesuatu, ya, yang sebenarnya sesuatu itu sudah dijanjikan pasti akan datang kepadamu, hingga kalian sampai mengabaikan, sampai mengesampingkan, ya, sampai mengesampingkan kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan kepadamu, yang menjadi tanggung jawabmu, itu sebagai pertanda kamu golongan orang-orang yang buta mata hatinya. Paham gak nih kira-kira? Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, begitu semangatnya, begitu begitu ya, keinginan yang sangat dahsyat lah artinya. Sementara apa saja yang telah diamanatkan oleh Allah kepadamu, kamu abaikan kewajiban-kewajibanmu. Itu sebagai pertanda itu adalah buta mata hatinya. Mungkin contoh yang paling real, yang sederhana begini. Kalau kalian sebagai suami nih, contoh sebagai suami, telah diberikan amanat oleh Allah, ialah didatangkan kepada kalian seorang istri, seorang wanita. Dia itu adalah sudah soleha, cantik, lahir, batin, udah. Kemudian kalian abaikan. Itu kan kewajiban yang sudah kalian terima. Kemudian kalian abaikan. Kalian sia-siakan. Karena kalian menginginkan nafsu duniawiyah kalian. Sebut saja kalian mau pindah atau bekerja di satu tempat yang sangat jauh demi karir dan lain sebagainya. Istri tidak setuju. Istri tidak mau. Karena pekerjaan di sini Jaya sudah cukup, merasa cukup. Lebih tentram, lebih nyaman, lebih enak. Dia begitu semangatnya untuk pindah. Itu sama seperti orang yang sudah diberikan amanah oleh Allah, diabaikan kewajiban-kewajibannya, dia meraih sesuatu yang sebenarnya itu fata morgana. Oke lah kalau secara lahiriah dia mungkin sukses dapat pekerjaan di sana, tetapi secara batiniah dia akan gelisah, merana, tersiksa, digoncangkan hatinya, tidak akan mencapai pada ketentraman. Itu contoh yang paling sederhana, ya. Dah, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini bahwasanya semangatmu atau ijtihad itu boleh disebut gairahmu gitu.
berapi-apimu dalam mencapai apa yang telah dijanjikan, dijamin pasti akan sampai kepadamu, kemudian kalian mengabaikan, mengesampingkan terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan kepadamu, itu sebagai bukti bahwa mata hatimu itulah dalam kondisi buta. Nah, banyak kan kejadian-kejadian semacam itu. Banyak kaum wanita, emak-emak ya di sini juga. Bukan di sini maksudnya, yang jauhan sana. Sini mah nggak ada. Sini solehah semua ya. Insya Allah. Bagi laki-laki banyak kejadian-kejadian yang lebih mengedepankan nafsu-nafsunya, lebih mengedepankan berbagai macam keinginan-keinginannya. Sebenarnya di sini Bapak ingin menjelaskan, tapi jangan sampai kalian salah paham. Ini kaitan dengan masalah rizki. Ya. Kemarin sudah disinggung tentang rizki. Apa saja sih yang telah ditetapkan oleh Allah dalam diri kita, yang telah ditetapkan oleh Allah pada diri kita di dalam kehidupan kita. Kemarin sudah disinggung, kita lanjutkan lagi. Itu yang sudah pasti ada pada dirimu, tanpa diminta pun itu ada, pasti datang, sudah dijamin, disebut sudah dijamin sampai kepadamu, fima duminalaka, sudah dijamin sampai kepadamu. Itu ialah pertama rizki. Itu janji itu yang ditetapkan. Kan begini, Allah telah menciptakan manusia itu dari apa dalam Al-Quran? Min sulalah min tin, dari saripati tanah. Summa khalaqnan nutfata alaqah. Nah, setelah ayat sebelumnya itu adalah kemudian diletakkan di rahim yang kokoh, dilanjutkan summa khalaqnan nutfata alaqah. Kemudian Allah menciptakan nutfah itu menjadi alaqah. Alaqah itu boleh dimanakan, alaqah itu, fase alaqah itu boleh dimanakan seperti kayak embrio, mungkin kalau lebih dekat embrio, atau seperti darah yang menempel di dinding, di rahim, atau mungkin yang lebih tepat kayak dekat gitu, fase alaqah embrio di sini itu mirip dengan lintah. Coba kalian bayangkan lintah tuh. Lintah itu kan dia selalu memakan dari induknya, itu memakan atau menyedot, menyerap nutrisi-nutrisi. Kalau dalam hal ini kan lintah darah ya. Kan ada lintah darat, ada lintah laut. Nah, kalau lintah darat kan itu disebut rentenir tuh kan. Di sini di dalam rahim itu jadi gumpalan itu persis nempel kayak lintah. Makanya dia mengisap semua nutrisi-nutrisi. Makanya kalau orang yang lagi nyidam, lagi fase ini, fase alaqah, itu kepenginnya macam-macam. Kepengin macam-macam sampai bukan di sini istimewanya itu bukan sebatas nutrisi, termasuk psikologis pun adalah diserap. Contohnya orang lagi nyidam kepengin kepengin nempeleng orang, coba kebayang nggak tuh? Ini mungkin anaknya kalau lahir itu mungkin jadi ini tukang berantem kan dulu. Ada lagi seorang wanita yang nyidam itu kepengen foto sama orang ganteng. Kan jadi suami sebel banget.
Ada lagi yang hanya kepengen duduk sama pengemis yang jelek banget. Ada lagi kepengen, macam-macam. Pokoknya kalau lagi nyidam, macam-macam. Itu kalau nyidam beneran. Tapi kadang-kadang ada emak-emak yang memanfaatkan. Kalau lagi nyidam malam-malam, sebel dari dulu. Wah, mumpung lagi nyidam. Jam 12 malam pengen apa? Es puter. Ini kan kebangetan urip, ya kan? Udah macam-macam itu. Enggak apa-apa sih, mama saya anjurkan mumpung lagi nyidam kerjain suaminya. Ya, itu kalau bisa itu semacam ya itu adalah, tapi karena di sini wanita solehah solehah semua, insya Allah nggak pernah ngerjain suami ya, sekali-kali boleh. Dah, ini pas alakoh. Di sini kan summa khalaqnan nutfata alaqah fa khalaqnal alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idoma fa qasonal idoma lahma summa ansanahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini proses kejadian mulai dari alaqah mudghah dan sampai akhirnya Allah menyatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk itu adalah yang paling baik. Artinya sebaik-baik pencipta dalam wujud lain, berbentuk lain. Nah, proses dalam berbentuk lain yang disebut 3 kali 40 kali 3, 40 hari kali 3, hitungannya kalau sekarang kan hitungannya minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, dan kalau Al-Quran menghitungnya 40 kali 3, berarti 40 kali 3, 40 kali 4, 40 kali 5, 40 kali 6, 40, dan seterusnya. Berarti 40 kali 7, maka dia adalah proses kelahiran. Jadi 7 kelipatannya akhirnya kan. 40 kali 3 itu sudah masuk. Berarti 40 kali 3 itu sudah masuk 4 bulan. 4 bulan di situ di rahim itu ditetapkan sesuai yang dinyatakan di sini, ijtihaduka fima dhuminalaka fima dhuminalaka, apa yang telah atau dijanjikan Allah yang sudah pasti sampai kepadamu. Apa saja sih? 4 perkara. Pertama, birizkihi, rizkinya. Yang kedua ialah wa ajalihi, batas umur. Yang ketiga ialah wa amalihi, amal perbuatannya. Amal perbuatan dalam arti amal ibadahnya, atau amal dalam arti perbuatan ialah pekerjaannya. Apa yang dia lakukan. Yang keempat, syakiyun au sa'idun, dia hidup menderita atau bahagia. Menderita karena harta atau menderita karena jiwa. Bahagia karena harta atau bahagia karena jiwa. Itu semua sudah menjadi ketetapan. Jadi nggak bisa kalian rubah-rubah. Kalau begitu nggak ada usaha dan ikhtiar. Tidak. Usaha dan ikhtiar tetap, tetapi bukan berarti menentukan itu pasti berubah. Manusia boleh usaha dan ikhtiar, tapi Allah juga yang akan menetapkan, Allah juga yang menentukan. Jadi tidak akan mungkin manusia bisa merubah dirinya. Nah, rizki itu sudah ditetapkan, tapi banyak orang yang gelisah tentang rizki. Coba deh, dia gelisah tentang rizki, dia gelisah tentang umur. Allah telah menetapkan kalian berdoa sampai jungkir balik, sampai picirit sekalipun, nggak bakalan berubah itu. Umur itu nggak akan berubah. Ya mudah-mudahan panjang umur. Itu istilah saja untuk menenteramkan hati orang yang lagi sakit. Makanya kalau ada orang minta doa yang sedang sakit, saya berdoanya itu adalah mengembalikan kepada Allah yang sesuai dengan kehendak Allah. Jangankan saya, Nabi atau siapapun berdoa mentap dipanjangkan umur seorang, nggak bisa. Terus apa fungsinya doa Allahumma tawil umri, ya Allah panjangkan umurku, umurnya umur siapa saja?
Maksudnya panjang umur di dalam kebaikan. Bukan umurnya yang asalnya sudah ditetapkan oleh Allah. Contohnya kalian berumur 50 tahun. Kemudian ya Allah panjang umurnya jadi 50 tahun, jadi 100 tahun. Tidak bisa. Tetap 50 tahun. Cuman panjang umurnya itu lebih panjang untuk ibadah daripada berbuat maksiat. Itu loh. Ya. Begitu juga rizki. Jungkir balik kayak apapun. Istilah orang tua dulu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringetnya sampai ke selangkangan, tetap aja rizki itu ya sudah ditetapkan. Terus akhirnya kalian berbicara, ya kalau gitu, mau dagang nggak dagang, mau kerja nggak kerja, ya orang mau rezekinya segitu. Itu salah. Karena mendahului takdir Allah. Hidup itu rahasia. Jangankan hari-hari yang akan datang, hitungan detik, hitungan menit, jam, itu rahasia Allah. Tahu dari mana kalian rizkinya itu adalah datang hari ini berapa? Tahu dari mana rizkinya itu adalah bulan ini adalah berapa? Maka rizki itu ada kalanya harus dijemput, ada kalanya rizki itu adalah memang diantarkan. Tergantung status makom dan derajat ruhania kalian. Kalau kalian semua derajat ruhanianya itu masih iktisab, masih kasab, masih harus mencari usaha dan ikhtiar. Jadi kalian itu adalah entah dengan cara apapun, kewajiban kalian diamanatkan ialah suruh usaha dan ikhtiar. Kemudian kalian harus mempunyai keyakinan bahwasanya dapat atau tidak, yang penting sudah usaha dan ikhtiar. Setelah usaha dan ikhtiar, serahkan kepada Allah. Dan Allah yang akan memberikan ketetapan tersebut, dapat atau tidaknya. Begitu juga dalam hal keselamatan, begitu juga dalam hal kebahagiaan. Semuanya adalah telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahwa Allah tidak akan merubah dan tidak akan tiba-tiba Allah itu adalah mengambil lagi rezekinya. Itu tidak. Rizki itu tetap ngalir karena Allah telah menetapkan. Sebagai contoh, anak yang di rahim itu ditetapkan oleh Allah, dicatat oleh malaikat bahwa rezekinya selama hidup itu dia akan menerima rezeki 10 miliar. Itu pasti sampai. Dengan cara apapun pasti sampai. Namun sampainya tidak tiba-tiba dari langit, blak gitu. Enggak. Kalau kalian mau menerima begitu boleh. Kalian contoh dapat 10 miliar. Dapat bocoran. Ternyata kalian dekat dengan para kekasih Allah, kemudian dapat bocoran. Ternyata hidup kamu rezekinya itu adalah selama seumur hidup itu berapa? Ternyata 20 miliar. Wah, senang banget, alhamdulillah. Kalau gitu ya Allah, mudah-mudahan diberikan itu semuanya deh, biar gak pusing-pusing dapat ini dapat itu. Kasih, siapa tahu? Dikasih, benar-benar mau, ya udah didoakan sama kekasih Allah itu, doakan. Bener datang 10 miliar. Pas datang 10 miliar, mati dia. Bak. Kenapa mati? Karena rizki yang 20 M itu adalah diakhiri dengan batas umur. 10 M seumur hidup itu. Kalau sudah selesai, sudah berarti mati. Pilih mana kalian? Rezekinya diencrit-encrit, datangnya telah sedikit demi sedikit, sesuai dengan itu tanda-tandanya umurnya panjang. Atau rezekinya sekaligus banyak, ketiban dari langit 10 M, mati rasanya tuh kalau recehan semua. Berat loh, bisa 1 kintal lebih loh itu. Kalau kalian sekarang begini, kalau kalian disuruh milih juga, dapat kalian rezekinya sekaligus di dunia ini 10 M, tapi setelah terima baru ngeliat langsung pingsan, plak mati. Sama rezekinya dikasih 10 M setiap bulan dibagi, tiap bulan
sampai umur itu adalah ternyata umurnya sampai 70 tahun. Dapat semuanya. Pilih yang mana? 10M sekaligus tapi umur kalian cuma 25 tahun. Pas dikasih akhir pas umur 25 tahun, kalian kepengen beli mobil, kepengen beli rumah, dapat istri, dapat istri, baru nikah, punya rumah dan punya mobil, rizkinya dipenuhi semuanya, saat itu belum juga tidur bareng sama istri, mati. Nah, pilih mana? Ayo. Nggak bisa. Nah, tuh. Karena rezeki itu adalah berparalel dengan umur. Jadi kalau kalian rezekinya dikasih Allah sedikit-sedikit, kalian justru alhamdulillah, ternyata umur saya mungkin masih panjang. Terus itu begitu. Karena saya yakin rezeki saya itu adalah masih banyak di sisi Allah. Nah, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Kalian berdoa nggak berdoa pasti dikasih oleh Allah. Itu rezeki. Kalau kalian sholat malam hanya kepengen dapat rezeki, rugi. Kenapa? Karena rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Nah, ini yang dimaksud. Apa yang sudah dijamin dan pasti, itu sebenarnya nggak perlu aneh-aneh. Kalau kalian beribadah hanya ingin mendapatkan rezeki, rugi. Beribadah justru untuk keselamatan dunia akhirat kalian. Untuk pendekatan diri kalian terhadap Allah. Itu sebagai kewajiban. Jadi apa saja yang sudah dijamin oleh Allah, jangan kalian suudzon terhadap Allah. Tapi yang perlu kalian lakukan ialah apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah. Kewajiban-kewajiban kalian itu yang lebih baik. Kewajiban apa sih? Kalian sebagai manusia ditetapkan oleh Allah untuk ibadah. 5 waktu sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Berbuat baik dengan sesamanya. Berakhlakul karimah. Bagi wanita tentunya ialah berpegang teguh pada tali-tali Allah dengan cara apa? Tutup aurat dengan baik, jalan dengan baik, semuanya adalah dengan baik. Jangan kemudian kalian aneh-aneh. Nah, karena apa? Kepengen supaya orang tertarik pasang susuk. Nah, loh. Susuk apa? Susuk KB. Nah, itulah. Ya. Yang pasang susuk datang ke sini rontok pokoknya. Makanya ini mama tuh pada peot-peot semua. Laki-laki rontok semua. Enggak akan bisa. Enggak usah salaman dengan saya. Duduk di sini, zikir, pasti rontok semuanya. Tapi kalian dapat susuk ruhania. Makanya kalian jadi cantik-cantik semuanya. Susuk ruhania apa sih? Inner beauty yang ada di dalam hati. Yaitulah dengan memahami ilmu tauhid dan hakikat yang mengalir ke dalam diri kalian. Maka kalian kecantikannya itu muncul. Wah, laki-lakinya juga ganteng-ganteng semuanya. Tapi dilihat dari Senayan. Nah, ya Allah. Jadi kembali lagi, rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Percayalah. Namun kalian jangan salah paham, kemudian kalian peluk dengkul diam, nggak usah usaha dan itu salah. Karena rizki itu ada kalanya untuk dijemput, diambil. Nah, bukan berarti kalian diam-diam saja, bukan begitu. Kalian jangan ketakutan nggak dapat rezeki. Di dalam firman Allah bahkan menyatakan, wa ka'ayyin min dzabbatin la tahmilu rizqallahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Coba, apakah kamu tidak tahu berapa banyak sih para binatang-binatang yang melata yang tidak sanggup membawa rizkinya? Karena apa? Karena sangat banyaknya dia mendapatkan rezeki dari Allah. Nggak percaya lagi? Percayalah. Tapi Pak, saya pas ngaji di Akmalia, tambah dekat terhadap Allah, tambah saya itu sangat rajin. Kok tambah susah ya Pak ya rezekinya? Nah, loh. Biasanya kalau tambah dekat pada Allah, rezekinya tambah banyak. Allah nggak bisa disogok. Allah nggak bisa disogok dengan ibadah. Kalau kalian adalah benar-benar dicintai oleh Allah, itu satu tanda ialah kalian diuji dan dicoba.
Kalian telah menyatakan aku beriman kepadamu ya Allah, yang berarti dengan diekspresikan datang ke pengajian, dan itu diuji oleh Allah. Bener nggak nih imannya? Bener nggak nih keyakinannya? Bener nggak nih kesungguhannya untuk menuju kepadaku? Padahal di depan sana setelah ujian ini Allah sudah menjanjikan kebahagiaan dan keistimewaan. Namun yang tidak kuat akhirnya dia nggak ngelanjutin ngaji, males ngaji. Tambah ngaji kok tambah rezekinya tambah seret. Dulu waktu belum ngaji ya, gampang banget rezeki, kesana gampang, kesini gampang, bahkan lagi di lagi di toilet pun dapat rezeki. Wah, hebat banget tuh. Kenapa? Karena pas di toilet dia ditelepon, tolong ya kirimkan ini, oh dapat rezeki. Kenapa? Dia pedagang online, gitu loh. Itu contoh yang paling sederhana, gitu. Wih, dapat banget semua Pak. Ternyata pas tambah ngaji tambah ya kalian harus tahu Allah itu akan menguji, akan memberikan ujian-ujian, karena siapapun yang datang kepada Allah dan bersungguh-sungguh akan diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassabarat. Allah akan menguji dengan berbagai macam ujian, apa saja? Rasa ketakutan, minal khawfi wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta benda, wal anfus, kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa itu maksudnya ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Bagaimana caranya ditinggalkan? Macam-macam. Ada yang ditinggal mati, ada yang ditinggal pergi begitu saja, ada macam-macam. Itu ditinggalkan. Wassamarat, dan buah-buahan. Semua sawah ladang apa yang kalian hasilkan biasanya, dagang, bekerja, itu rasanya susah banget. Itu diuji oleh Allah. Tapi Allah memberikan solusi dan memberikan gambaran, wabasyiris sabirin, beri kabar terhadap orang-orang yang sabar di dalam menjalani ujian dan cobaan tersebut. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asobathum musibah, yang apabila diuji, mendapatkan musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia mengatakan, itu bukan sebatas mengitikadkan, bukan sebatas meyakini dalam, tapi dia juga menyatakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ini kan bahasa sakralnya. Kalau bahasa sehari-hari kita apa sih? Bahasa sehari-hari kita itu seperti begini ucapannya apabila kalian mendapatkan ujian dan cobaan. Contohnya, orang tiba-tiba melakukan, melecehkan atau ngenyek atau apa saja, langsung kalian alhamdulillah, baru kamu tahu sedikit. Coba kalau tahu lebih banyak lagi, nah itulah kejelekanku, mungkin lebih lagi. Alhamdulillah, baru sedikit yang kamu ketahui, baru sedikit yang kamu ungkapkan. Nah, kemudian di dalam hatinya, hakikatnya itu orang didatangkan oleh Allah menjadi ujian dan cobaan ini. Saya kembalikan kepada Engkau ya Allah, aku pasrah kepadamu. Itu ucapan sehari-hari itu seolah-olah semacam itu. Jadi semua yang kalian lihat itu ujian dan cobaan itu didatangkan oleh Allah. Maka yang paling baik dan pas benar, kalian kembalikan kepada Allah, yaitu dengan, ya Allah, ternyata ujian darimu itu begitu dahsyat, saya kembalikan kepada Engkau, saya hanya bisa berlindung kepada Engkau ya Allah. Itu semacam itu. Bukan sumpah serapah, gak penting. Kalau ada orang memfitnah kalian, menjelek-jelekan kalian, gak perlu sumpah serapah, gak perlu nyepatani, gak penting. Doakan yang baik-baik malahan, itu lebih baik. Jangan kalah kalian sama pohon mangga. Pohon mangga ditimpuk ngasih mangga, nah kalian nimpuk balik, kalah sama pohon mangga. Ya. Nah, jadi jelas bahwasanya qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah maksudnya
Orang yang diuji itu memandang bahwasanya yang hadir itu datangnya dari Allah. Kalian dihadirkan, contoh seorang suami dihadirkan seorang istri yang bawel, yang cerewet. Ya Allah, rasanya tuh telinga tuh rasanya budak deh kalau denger itu istri itu cerewet. Tapi istri sini gak ada yang cerewet-cerewet, mama sini. Cerewet, ya itu karakternya cerewet. Oh ya Allah, gini diomongin, gini makan ini gak boleh, makan itu gak boleh, makan. Ya Allah, akhirnya orang ini kurus kering tuh bukan karena kurang makan, tapi karena sakit hati sama istri. Dia mati bukan karena penyakit, tapi karena itu biasa tuh begitu. Jadi banyak laki-laki sakit itu adalah karena larangan istri. Baru mau makan, ditampel tangannya. Kolesterol, Pak. Makan itu asam urat. Gitu loh. Makannya, aduh, gulanya naik, Pak. Gitu. Akhirnya dia gak makan-makan, bengong. Mati berdiri. Bukan karena makanan matinya, karena dia menahan. Menahan apa? Menahan gejolak sebel sama istri. Contoh, padahal semua makanan itu baik. Yang penting jangan tusrifu, karena Allah menyuruh kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah apa yang ada di muka bumi ini, itu halalan thayyiban, itu halal dan baik. Terus apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Apa saja yang berlebihan itu akan menjadi masalah. Makan berlebihan bermasalah. Kurang, berlebihannya itu karena kurang. Itu juga tusrifu namanya. Makan diendet, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu karena diet. Akhirnya kurus. Setelah kurus, ya Allah, penyakit yang datang. Ada penyakit ambeien, ada penyakit, macam-macam penyakit. Ya. Penyakit yang paling kampungan kan penyakit ambeien. Lalu ditanya penyakitnya apa? Ambeien. Kampungan banget tuh, Mak. Penyakit yang keren dikit apa? Penyakitnya apa? Jantung. Wah, udah keren gitu. Ya kan dokter jantung. Penyakit ambeien diobatinya nungging. Kan kampungan banget itu, nungging. Kalau penyakit apa? Jantung, dia operasi dong. Wah, keren dong. Coba deh bikin tren-trenan gitu. Jangan tren-trenan salpi ini macam itu. Ya, penyakit jangan kampungan. Kenapa? Karena itu tadi. Karena nggak ada yang diolah, kan airnya ngedemnya. Duh, coba orang paling jelek kan pada saat ngeden. Coba deh kalian bawa kaca depannya. Jelek. Nah, kan udah akhirnya kan terjadi malah petaka di situ. Banyak yang intinya wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan juga nggak boleh terlalu banyak, makan juga nggak boleh terlalu sedikit. Yang sedang-sedang saja. Karena apa? Khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perbuatan itu pertengahan. Tuh pertengahan. Saya sedang-sedang saja, makanya sampai sekarang ganteng terus kan? Nggak bilang iya, kualat kamu. Ya udahlah, nggak usah jauh-jauh. Orang 20 tahun yang lalu sama sekarang ketemu saya sama aja. Kenapa? Sama-sama, maksudnya sama-sama masih hidup. Nah, udah. Jadi nyaman, hatinya selalu tentram. Hatinya kena nutrisi oleh sabar. Makanannya, nutrisinya dengan baik dan benar. Rileks. Tenang, itulah orang yang innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yaitu orang yang mengembalikan semuanya kepada Allah, karena hakikatnya datang semuanya dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Semua makanan itu dari Allah, tinggal kita ngaturnya baik atau tidak, berlebihan atau tidak. Terkadang kita tidak kontrol karena nafsu kita, tidak kontrol makan, tidak kontrol minum, tidak kontrol ini, tidak kontrol itu, berbagai macam. Muda-muda masih muda, penyakitan lain sebagainya. Itu sebagai contoh ya. Dah. Kemudian ayat selanjutnya, setelah faham dan tahu tentang dikembalikan kepada Allah, apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata ya,
Allah itu adalah menyanjung orang-orang tersebut yang sabar, yang mengembalikan kepadanya. Nah itu. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat salam dari Allah, mendapatkan rahmah dari Allah. Orang kalau sudah dapat rahmah dari Allah, dapat salam dan salawat dari Allah, apalagi istimewa. Kalian dapat salam dari Pak RT aja bangga banget, gitu loh. Ini salam dari Allah, Tuhan semesta alam, yang akan menyelamatkan dunia sampai akhirat. Bagaimana kita tidak berbinar-binar? Bagaimana kita tidak selamat dunia akhirat? Bagaimana kita tidak istimewa? Dapat selamat dari Allah. Itu kan istimewa. Wa ulaikumul muhtadun. Itu orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitu istimewanya. Siapapun orang yang dekat dengan orang-orang yang istimewa pasti diistimewakan. Dekat dengan Pak Camat, dekat dengan Pak Menteri, dekat dengan apalagi Presiden, itu sudah pasti dapat keistimewaan dunianya. Ini dekat dan mendapatkan selamat, disanjung, disayang oleh Tuhan semesta alam, yang punya alam semesta, yang punya rezeki, yang punya kesejahteraan, yang punya segala-galanya. Apa enggak lebih istimewa? Nah, apa saja yang telah dijanjikan oleh Allah, rizki telah dijanjikan oleh Allah, umur telah dijanjikan oleh Allah, amal telah dijanjikan oleh Allah, semuanya adalah telah dijanjikan oleh Allah. Terutama ialah rizki itu sudah pasti sampai kepada kalian. Maka kalian jangan seudon terhadap Allah, jangan ketakutan kalian miskin karena kalian sodako. Jangan ketakutan kalian nanti melarat karena kalian menolong orang. Jangan kalian ketakutan apapun. Karena setiap orang itu punya rizkinya masing-masing. Dan itu rizki itu menjadi ekosistem. Artinya apa? Bapak sering mengatakan, rizki itu mata rantai. Nih mata rantai. Contohnya begini. Si A itu adalah dia seorang wanita contohnya. Si A nih. Si A ini pegang uangnya si A, B, C, D aja, keempat aja deh. Pegang uangnya maksudnya bukan dia nggak kenal si D. Tapi maksudnya pegang uangnya maksudnya pegang rezekinya si D. Si D ini tukang rias contohnya. Nah, si A ini akhirnya dia ketemu sama seseorang. Seseorang ini teman mau jalan ke salon. Nah, salon ini tempatnya mau jalan ke sana lagi, akhirnya ketemu plek, mau apa? Hanya motong kuku. Nanti loh. Apa tuh? Manikur, pedikur, karkur itulah pokoknya, ya. Nah, hanya motong kuku. Kenapa? Karena rezekinya itu adalah si orang itu yang di salon itu ternyata 100.000 di situ, dan ketemu lagi si D, dia akhirnya dandan di make upin. Karena ternyata si D itulah ada rezekinya di tempat. Ini keliling, ini muter, ini pasti sampai. Kalau kalian pegang rezekinya orang Surabaya, pasti kalian akan sampai ke Surabaya. Kenapa? Walau sekedar beli beli apa di Surabaya itu aja, sekedar beli bandeng atau beli apa saja, pasti kalian akan jalan ke sana. Dilalahnya pokoknya ke sana saja. Kalau kalian ada rezekinya orang Arab di Mekah, pasti kalian akan dipanggil oleh Allah dan kalian akan pergi ke Mekah. Entah itu dengan cara umroh atau jadi TKW. Itu loh. Pokoknya ke sana. Itu pasti di sana itu. Karena apa? Karena rezekinya di sana itu terikat. Kalau kalian ada rezekinya tukang jagung contohnya. Di mana? Tukang jagung di mana? Tukang jagung di Pelabuhan Ratu. Dilalahnya kalian diajak, nggak kepengen diajak sama teman. Kalian ngantongin rezekinya orang tukang jagung di sana. Kalian akhirnya sampai sana, tiba-tiba ada tukang jagung bakar, akhirnya kalian beli. Tuh. Itu rezeki itu nggak bisa tidak, itu terus. Nah, kalau kalian ngantongin rezekinya seorang pelacur, apa yang terjadi? Na'udzubillahi min dzalik.
Nah, kalau ternyata kalian ngantongin rezekinya maling, apa yang terjadi? Pasti rezeki itu adalah akan hilang dimalingi. Kalau kalian paham semacam ini, itu nggak akan ngosek nangis kalau kehilangan. Karena kalian ngantongin rezekinya tukang copet, kalian bawa dompet nilalanya, dompet udah ditaruh di rumah, di laci, akhirnya mau pergi, padahal pergi ke tempat yang nggak jauh, dia bawa. Karena apa? Ngantongin. Sementara tukang copet itu jauh dari tempat yang jauh, lewat situ, dia bawa tas, akhirnya dijambret langsung kabur. Karena apa? Rezekinya tukang copet itu. Ya itu kan ujian dan cobaan. Iya, ujian dan cobaan. Mungkin juga karena kalian kurang infaknya, kurang sodakohnya, kurang memberikan di jalan Allah. Padahal wa anfiqu mimma rozaqnakum. Wajib kalian menginfakkan, membelanjakan sebagian rezekinya di jalan Allah. Minimal 2,5%. Itu sepelit-pelit orang Islam, umum itu. Tapi bagi salikin salikah, bahkan anak-anakku semuanya Bani Hizbul, itu Bapak mewajibkan 10%. Itu supaya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena infak lebih itu adalah sodako. Nah, rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah itu pasti akan sampai kepada kalian. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah takut miskin, gak usah takut apa-apa, karena pasti akan sampai kepada kalian. Nah, tinggal kalian mengemban amanat Allah, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kerjakan apa yang disuruh oleh Allah, kemudian lakukan apa yang diamanatkan. Kalau kalian seorang laki-laki diamanatkan oleh Allah, apa sih? Istri, diamanatkan anak, itu adalah amanat dari Allah, pelihara, maka rezekinya berikan kepadanya, jangan dikentit. Jangan kalian merasa bisa memberikan rezeki terhadap istri karena apa? Kalian bekerja, saya kan yang bekerja, saya bisa memberikan menafkahi anak dan istri. Salah. Karena anak istri kalian itu rezekinya dititipkan melalui kalian. Yaitu akhirnya kalian yang bekerja. Kalau kalian yang nggak kerja, ternyata rezekinya dititipkan sama istri, maka pasti istri yang bekerja. Kalian akhirnya nganggur, mau jadi pengangguran laki-laki, gitu loh. Kayaknya, aduh Sapir, kalau ada laki-laki numpang terhadap perempuan, nggak tahu psikologi saya, mungkin karena saya kebiasaan ya, rasanya tuh, ya gimana ya, rasanya kok laki-laki begitu ya, saya pikir, gimana gitu, karena sifatnya laki-laki kan ingin selalu jadi pahlawan. Jadi hero. Hero siapa? Hero bagi yang dicintainya. Rasanya senang banget kalau jadi laki-laki bisa menolong orang yang dicintai. Rasanya senang banget kalau seorang laki-laki bisa memberikan sesuatu yang dicintai. Makanya saya adalah karakter laki-laki yang senang banget memanjakan, dan saya senang kalau istri saya itu berdandan baik, bagus, dan saya senang banget, termasuk terhadap anak-anak. Artinya saya loskan. Makanya saya katakan kemarin ribut anak-anak saya semua, gue ribut ya. Iya, saya katakan uang belanja bulanan. Tapi saya akan selalu memberikan, dan akan janji terhadap istri, apapun kebutuhan kamu tentang untuk kepentingan kecantikan kamu, untuk kebutuhan yang lain, untuk dan sebagainya, bilang sama bapak-bapak yang tanggung jawab. Itu laki-laki yang benar tuh begitu. Karena apa? Kecantikannya itu kalian yang nikmatin. Kalian ingin menikmati kecantikan istri, tapi kalian gak mau dandanin istri. Kan geblek bin sedeng. Maunya ngakepinnya, aku kepengen wangi, istriku wangi. Bagaimana wangi? Membelikan parfum aja gak pernah. Ya pantas saja istrinya bau bawang. Kan harusnya begitu. Ya uang bulanan kasih. Uang bulanan. Clear, udah ada. Nah, kalian berikan lagi dong. Mau apa mah? Nah itu loh. Mau apa? Ayo. Mau parfum? Ayo. Mau ini? Ayo. Mau ini? Ayo. Mau apa? Ayo. Dandan yang cantik ini. Itu kan harusnya semacam itu. Jangan kalian jadi laki-laki pelit. Kenapa? Itu namanya ngentit rezekinya istri, ngentit rezekinya anak. Karena anak istri kalian rezekinya tuh dititipkan ke kalian. Bukan berarti itu adalah hasil kalian, tuh bukan. Percayalah. Makanya kalau laki-laki yang nganggur berarti rezekinya bisa dititipkan ke istri, maka istri yang jungkir balik.
Pasti jungkir balik dia kerja kemana-mana. Dan bagi kaum wanita pada saat menghasilkan juga jangan bangga aku yang menghasilkan, suamiku begitu saja. Iya sih pasti ada rasa semacam itu. Tapi kalian harus bisa mengembalikan. Ya sudah, karena memang mungkin Allah menitipkan rezeki suamiku sekarang melalui saya. Barangkali mudah-mudahan rezekinya adalah dia bisa ambil sendiri. Itu berdoanya semacam itu. Itu orang yang disebut wanita soleha. Gitu loh. Bagi laki-laki sama, nggak angkuh, nggak sombong, nggak merasa aku bisa memberikan. Itu tidak semacam itu, ya. Wahai anak-anakku semuanya, ya. Oleh karenanya, ya, kalian berhak menyuruh terhadap anak-anak kalian, terhadap istri kalian. Kenapa? Menyuruh untuk menugaskan, yaitu apa sih? Melakukan apa yang harus dilakukan. Kalau rezeki sudah dijanjikan oleh Allah, maka amanatnya apa sih? Sebagai seorang pemimpin rumah tangga tentu menyuruh istrinya untuk ibadah, untuk sholat, untuk melakukan berbagai macam apa. Sudah lama, kamu kan gak melakukan apapun agar rezekinya tetap sampai. Maka sholatlah, puasalah. Kita bersyukur terhadap Allah. Jangan sampai kita meminta rezeki terus terhadap Allah, tetapi tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban yang disuruh. Kalian bayangkan sendiri, rasakan sendiri. Kalau kalian punya anak kalian tuh bawel banget, minta ini, minta itu, minta dibelikan sepeda, minta dibelikan motor, minta macam-macam terus minta. Giliran kalian nyuruh, anak itu kabur lari, nggak mau. Gitu. Sebel nggak? Sebagai manusia biasa, orang tua pasti sebel. Coba kalau andai saja Allahnya itu seperti kalian, kira-kira orang-orang yang nggak ibadah dapat nggak rezeki? Nggak dapat. Bagusnya Allah itu Maha Rahman Rahim, pemurah penyayang. Orang kafir pun dikasih rezeki oleh Allah. Karena apa? Karena sudah ditetapkan tadi. Jadi kalau kalian karena pengen ibadah itu karena ingin mendapatkan rezeki, salah. Orang nggak ibadah juga dapat rezeki kok dari Allah. Semuanya sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, kalau kita orang yang beriman harus bersyukur terhadap Allah, maka kita melakukan apa yang harus kita lakukan yang telah diamanatkan oleh Allah. Kita menjadi hamba Allah, yaitu melakukan apa yang harus dilakukan. Oleh karenanya juga di dalam firman Allah juga menyatakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Itu kalau nggak salah di surat Toha itu ya. Yaitu perintahkan kepada keluargamu supaya melakukan sholat dan bersabar di dalam melaksanakannya. Karena kami Allah itu tidak akan menuntutmu, ya. Tidak akan menuntutmu, ini loh, ini bahaya ya. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa. Karena kami tidak menuntut kalian untuk untuk, maksudnya itu sebenarnya kalau dimanakan secara lahiriah itu yang gampang, tidak menuntut untuk kalian mencari rezeki. Karena apa? Karena rezeki sudah saya jamin, sudah kami jamin. Maksudnya apa sih? Maksudnya kalau masalah rezeki kalian gak usah ndrememel. Apa ndrememel tuh? Kalian gak usah ndrememel, gak usah bawel, minta pada Allah karena Allah sudah menjamin. Yang penting kalian usaha dan ikhtiar. Kalau ada usaha, usaha. Kalau ada ikhtiar, ikhtiar. Usaha dan ikhtiar. Usahanya apa sih? Dagang, lakukan. Kerja, lakukan. Allah akan menjamin nurunkan rezekinya. Jadi gak usah bawel. Gak usah minta-minta terus, cerewet terhadap Allah, protes terus terhadap Allah. Gak perlu, karena Allah pasti akan memberikan rezeki itu. Yang terpenting ialah kalian melakukan apa yang Allah tuntut kepada kalian. Jangan kalian abaikan perintah-perintah Allah. Oleh karena itu jangan suudzon terhadap Allah. Sangka buruk, ini jangan-jangan nanti kelaparan, nanti Allah gak ngasih. Salah lagi. Itu suudzon namanya. Allah pasti memberikan. Wahai anak-anakku semuanya. Oleh karenanya, ya,
hati-hati ya. Hati-hati di dalam melakukan apa saja dalam sikap dan hati, karena ya yang harus difahami di sini ialah bahwa nih kesimpulannya ya saudara, bahwa ya pertama bahwa Allah telah menjamin, Allah telah menjamin rizki setiap hambanya termasuk diri kalian semua. Maka jangan suudon terhadap Allah, sangka buruk terhadap Allah. Saya ulangi lagi. Pertama, Allah telah menjamin rezeki setiap hambanya, bahkan seluruh makhluk, termasuk kalian. Oleh karena jangan suudon terhadap Allah. Bersabarlah untuk menunggu dan menerimanya dengan usaha dan ikhtiarmu. Jangan sampai kalian mengabaikan usaha dan ikhtiarmu. Yang kedua, lakukan apa yang dituntut oleh Allah untukmu atau kepadamu, ialah pengabdianmu terhadap Allah. Di dalam tuntutan Allah itu ada dua. Pertama adalah tuntutan pengabdianmu kepada Allah. Yang kedua, tuntutanmu untuk usaha dan ikhtiar dalam segala hal. Tuh. Jadi kita tidak perlu gelisah dengan rizki, karena rizki itu pasti sampai. Tapi juga jangan malas usaha dan ikhtiar, serta jangan mengabaikan perintah Allah dalam masalah ibadah baik ritual maupun sosial. Itu saja wahai anak-anakku semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban alamin wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban alamin wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ila minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.